Ada seorang alumni pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang yang umurnya seusia dengan saya dan sudah menjadi seorang tokoh, kiai, mempunyai majelis taklim yang cukupan besar dan juga mendirikan pesantren. Beliau ini juga putra dari seorang kiai sepuh yang sudah almarhum. Bertanya kepada saya, kira-kira sikap apa yang patut untuk diambil di tengah-tengah maraknya polemik nasab Ba'alawi. Ada kalangan yang pro atau meyakini kebenaran silsilah Sada Ba'alawi hingga kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada juga yang menolaknya atau mengingkarinya. Maka saya bertanya balik kepada alumni tersebut yang terkenal dengan panggilan Gus. Gus, antum belajar kepada ayah saya. Apakah antum tahu kalau ayah saya ini mempunyai hubungan baik dengan para Sada Ba'alawi atau para habaib? Maka Gus ini mengatakan, ya saya tahu. Dan juga ada beberapa yang sering berkumpul berjumpa dengan Kiai Haji Basri Alwi almarhum. Maka saya katakan, apakah tindakan ayah saya ini salah? Gus ini menjawab tidak salah. Saya katakan juga, Gus, tahukah bahwa ayah saya almarhum Kiai Haji Basri Alwi itu mempunyai guru dari kalangan Sada Ba'alawi, antara lain kalau di Malang ini Al-Habib Alawi Al-Idrus atau yang masyhur dipanggil Ustadz Alawi, dan juga beberapa tempat bahkan ayah saya juga mempunyai murid dari kalangan Sada Ba'alawi. Maka Gus ini menjawab, ya saya tahu dan kami juga para alumni tahu. Maka saya tanya lagi, apakah salah langkah dari Ayahanda Kiai Basri Alawi ini mempunyai guru dari kalangan habaib, bahkan juga menerima murid dari kalangan habaib? Maka Gus menjawab, tentu tidak salah. Baik, saya tanya, apakah ayahnya Gus ini almarhum juga mempunyai teman atau juga murid, barangkali bahkan guru dari kalangan Sada Ba'alawi? Dijawab, ya punya, dan kumpul dengan para habaib Sada Ba'alawi dan mereka menjalin hubungan yang baik. Saya tanya juga, apakah dengar kalau ayahnya Gus ini bermusuhan dan mengingkari keabsahan nasab Ba'alawi? Dijawab, tidak pernah, bahkan meyakini kebenarannya. Baik, apakah langkah dari ayahnya Gus ini salah? Maka dijawab, tentu tidak salah. Saya lanjutkan lagi. Pesantren Al-Quran itu kan dibangun di atas tanah milik kakek saya, yaitu kakek Alwi. Dan kakek Alwi ini mempunyai sahabat karib yang seringkali kemana-mana berdua bertetangga lagi, bernama Habib Zain bin Ahmad Ba'abud. Rumahnya seberang jalan. Dan kami keluarga ini sangat tahu bagaimana hubungan akrabnya antara Habib Zain dengan kakek kami, kakek Alwi. Pertanyaan saya, pesantren Al-Quran yang sedemikian megah dibangun di atas 7 tingkat tapi di tanah waris dari kakek Alwi ini, apakah kakek Alwi salah kalau mempunyai seorang kawan yaitu Habib Zain bin Ahmad Ba'abud? Maka dijawab oleh Gus ini, tentu tidak salah. Saya katakan, itulah orang tua kita yang telah memilih lingkungan yang terbaik dan mereka saling mencintai, saling menghormati, bahkan meyakini nasab masing-masing tentu sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Itulah langkah yang terbaik untuk kita ikuti. Jangan terpengaruh dengan pemikiran orang-orang sekarang. Ada satu syair yang mengatakan, bi abi yiktada adiyun fil karam faman yusyabih abahu fama dolam. Adi mengikuti perilaku mulia ayahnya, maka barang siapa yang mengikuti perilaku mulia ayahnya tidak akan tersesat. Ini cocok bagi kita, yaitu mengikuti orang tua kita, insya Allah kita tidak akan tersesat. Saya katakan juga, Gus, antum kan seorang sarjana,
bagaimana tata cara seorang sarjana ini mengarang skripsi. Apakah setelah mengarang kemudian dibiarkan, disebarkan? Maka dikatakan, ya tidak. Ada panitia penguji dari kalangan dosen. Nah, saya tanya, kalau orang mengarang tesis, apakah juga begitu mengarang kemudian disebarkan atau harus ada ujiannya? Dijawab tentu ada ujiannya, yaitu mengadakan ujian terbuka, bahkan untuk mendapatkan validitasi terhadap tesis tersebut. Pertanyaan saya, Gus, tesis yang sekarang ini membahas pembatalan Sadda Pahlawi, apakah didengar, diuji di kampus mana, oleh siapa pengujinya, kemudian apakah dinyatakan lulus atau tidak? Maka dijawab tidak pernah terjadi. Baiklah, kalau tesis tersebut ini tidak pernah diadakan ujian dengan penguji-penguji yang betul-betul sesuai dengan kapasitasnya, maka tentu tesis ini tidak berlaku dalam dunia pendidikan formal. Ternyata tesis yang dilakukan ini tidak sah atau belum ada validitasnya, jadi tidak bisa diterima. Itu logika. Mohon maaf Gus, saya ini sekolah formal hanya sampai SD dan SMP, tapi saya paham. Kenapa? Karena murid-murid saya ada yang sampai sarjana, S2, bahkan ada juga yang sudah mencapai doktoral. Nah, ini yang saya tahu bahwa mereka ini melakukan penelitian termasuk tesis itu adalah semua ada ujiannya. Maka ayo ditanya, di manakah kampus yang menguji tesis yang membatalkan Sadda Pahlawi dan siapa pengujinya? Tentu ini tidak akan ditemukan. Berarti tesis tersebut adalah tesis yang hoax, tesis yang batal, tidak bisa dijadikan pegangan oleh umat Islam. Bahkan sekarang banyak, baik di Facebook atau di medsos lainnya, tokoh-tokoh ahli nasab yang mengkritisi terhadap tesis pembatalan Sadda Pahlawi. Karena itu umat Islam jangan mudah terprovokasi oleh tesis-tesis murahan. Semoga antum dilindungi oleh Allah, Gus. Demikian juga keluarga antum dan juga kawan-kawan antum sesama alumni pesantren Al-Quran, kalau ikut apa yang diajarkan oleh ayah saya, yaitu guru antum Gus, dia adalah Kiai Haji Basari Alawi, yang mempunyai hubungan baik sekali bersama dengan para habaib Sadda Pahlawi. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari keistiqomahan orang tua kita, yaitu Al-Mukarram Al-Marhum Kiai Haji Basari Alawi. Walhamdulillah.